Hai teman-teman, kali ini saya akan paparkan trik dalam memasak martabak yang tidak begitu banyak diketahui orang. Dan cara yang seperti ini yang paling sering dilakukan oleh para pedagang kaki lima. Nah, ini martabaknya. Nih seratnya tersusun rapi dan bagus sekali. Dan teksturnya pun sangat lembut. Bagaimana caranya? Yang pertama, susu bubuk 1 sendok teh masukkan ke dalam wadah. Vanili cair secukupnya dan bisa diganti dengan vanili bubuk. Gula pasir 50 gram. Air 300 ml dan kita tuang ke dalamnya dan disisakan sedikit. Lalu kita aduk-aduk sampai bahan-bahan yang kita masukkan tadi tercampur dengan baik. Kemudian kita masukkan 1 butir kuning telur. Dan supaya warnanya lebih mantap, kita tambahkan pewarna kuning telur juga, kira-kira 2 tetes saja. Lalu kita aduk-aduk lagi. Dan masukkan tepung terigu protein sedang 250 gram dan dimasukkan secara bertahap. Dan diaduk-aduk lagi sampai tepung terigu ini basah semuanya. Lalu masukkan tepung terigu yang masih sisa tadi. Masukkan saja semuanya. Dan kita aduk-aduk lagi. Kita aduk sampai terigu ini basah semuanya. Dan setelah sudah basah semuanya, kita lakukan cara mengadon dengan cara seperti ini ya. Kita keruk adonannya dari bawah, tarik ke atas, sambil digesek ke dinding wadahnya. Supaya adonan ini terbentuk glutennya. Dan gluten-gluten ini nanti yang akan bertanggung jawab atau yang akan menjadi serat-serat dari martabaknya. Kalau kita mengadon dengan benar, pasti akan terbentuk sarang-sarang pada martabaknya nanti. Nah, kira-kira seperti ini adonannya, tapi masih terlalu kental ya. Saya akan masukkan air yang sisa tadi dan dimasukkan saja semuanya. Total air yang masuk 300 ml. Jadi semuanya udah masuk ya airnya. Lalu kita aduk-aduk lagi. Kita putar-putar sampai adonan ini menjadi halus. Nah, ini adonannya ya, sudah halus. Kita akan coba lihat kehalusannya. Nah, ini ya, udah halus banget. Lalu adonan ini kita tutup dan diistirahatkan selama 2 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai, lalu kita masukkan baking soda 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan baking powder 1/4 sendok teh juga. Ya, kita masukkan dan dilarutkan dengan sedikit air ya, sedikit saja. Yang penting sodanya bisa larut. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Kita aduk, kita putar-putar. Kita putar. Dan kalau kira-kira sudah tercampur dengan baik, lalu adonan ini sudah siap untuk kita panggang. Ya, oke, kita ke dapur dulu. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya. Dan setelah loyangnya sudah panas seperti ini, lalu kita kecilkan kembali apinya. Asal nyala saja ya, jangan sampai mati. Kemudian kita kucek-kucek adonannya, lalu kita tuang ke dalam loyang. Bentuk pinggir martabaknya. Lalu kita besarkan kembali apinya. Jadi trik-trik pengapian seperti ini harus benar-benar dikuasai. Jangan hanya terpaku pada resep saja. Nah, adonannya sudah memunculkan gelembung-gelembung di sekitar pinggiran martabaknya ya. Biasanya saya menunggu gelembung-gelembung itu sampai bermunculan di tengah-tengah dan baru saya taburkan gula pasir. Tetapi kali ini saya tidak melakukan hal yang seperti itu.
Langsung saja saya taburkan gula pasir saat ini supaya martabaknya lebih cepat matang dan hasilnya lebih lembut. Dan trik seperti inilah yang sering saya lakukan supaya martabakku lebih lembut. Dan kemudian saya kecilkan apinya sekecil-kecilnya saja. Langsung kita tutup martabaknya dan jangan lupa beri celah uap panasnya supaya masih terjadi proses pembentukan gelembung-gelembung di permukaan martabaknya. Kemudian perhatikan pinggiran martabaknya ya. Kalau kira-kira sudah agak coklat, kita cek. Nah, ini dia masih agak basah di tengah-tengahnya itu ya. Dan langsung kita tutup. Kita tutup full saja. Kita tunggu beberapa saat, kira-kira 30 detik. Jangan lama-lama. Lalu kita akan buka dan kita lihat, nah martabaknya sudah benar-benar matang ya. Dan dengan cepat kita harus angkat dari loyangnya supaya tidak terpapar panas loyang terus-menerus yang bisa mengakibatkan martabak kita nanti menjadi alot. Cepat-cepat angkat ya. Dengan cepat tutup sebentar kira-kira 30 detik. Lalu dibuka dan segera poles margarin di permukaan martabaknya. Karena ini hanya tutorial saja, maka pemberian margarin ini cukup dipoles-poles saja ya, nggak usah banyak-banyak. Di tengah-tengah martabak ini, pori-porinya kecil-kecil dan tidak begitu terbuka. Ini karena ditutup lebih awal tadi. Tetapi kalau kita buka, sebenarnya pori-porinya terbentuk di bawah ya. Nih, pori-porinya ada. Kita buka lagi ya. Ini pori-porinya ada, tidak bantat. Dan kelebihannya, martabaknya ini lebih lembut. Dan sekarang berikan topping sesuai dengan selera masing-masing. Lipat martabaknya, rapikan toppingnya, kemudian poles bagian luar martabaknya dengan margarin lagi. Nah, ini dia martabaknya sudah jadi dan segera kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita mau. Harus memakai pisau tajam agar hasilnya nanti lebih rapi. Dan ini dia potongan martabaknya. Ini benar-benar mengembang ya. Dan seratnya benar-benar rapi ya. Bagus ya. Kalau kita tekan, lembut sekali. Tidak benyek. Kenyal. Ya. Saya akan cicipi. Benar-benar enak. Nah, teman-teman, demikianlah salah satu trik yang saya sering lakukan dalam membuat martabak supaya hasilnya lebih lembut. Oke, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.